Cara kita memandang dan memahami hadis berbeda dengan Al-Quran. Mengapa? Karena sumber dan proses pembentukannya beda. Al-Quran berasal dari Allah, tetapi hadis dari Nabi. Ketika ada ayat yang turun, langsung ditulis. Sebaliknya, hadis tidak ditulis. Akibatnya, terjadi keterlambatan dalam penulisan hadis, sehingga mengkaji hadis jauh lebih rumit dari Al-Quran. Meskipun Al-Quran hadis ini sendiri disampaikan oleh Nabi. Untuk itu, sebagai pintu masuk dalam pembahasan ini, mari kita kaji bersama berbagai macam istilah dalam hadis. Materi kita kali ini membahas tentang apa itu hadis, apa itu sunnah, apa itu khobar, dan apa itu asar. Keempat istilah ini membahas satu titik yang sama, yaitu tentang jejak rekam kehidupan Nabi Muhammad. Semuanya merupakan bagian dari ajaran Islam, sekaligus sebagai literasi beragama. Meskipun istilah-istilah tersebut tidak lahir pada masa Nabi, tetapi pada masa generasi belakangan, yang secara bersamaan seiring dengan perkembangan keilmuan hadis sampai pada titik dianggap sempurna. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa istilah ini tidak lahir pada masa Nabi dan bagaimana prosesnya? Apa persamaan dan perbedaan dari semua istilah ini dan apa fungsinya? Pada masa Nabi, semua istilah ini terjadi secara alamiah, berjalan sesuai dengan tradisi keilmuan masyarakat Arab masa itu, yaitu disampaikan secara berantai melalui lisan dan hafalan. Sedangkan budaya baca tulis tidak mendapat perhatian serius, kecuali untuk Al-Quran saja yang ditulis. Ini dapat kita deteksi dari redaksi hadis yang ada sekarang. Contoh, dalam redaksi hadis ini terdapat dua kata qola. Qola pertama adalah pernyataan sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri berusaha menjelaskan kembali apa yang dikatakan Nabi sesuai dengan yang diketahuinya tentang keutamaan jihad. Dalam redaksi matan hadis ini, Abu Sa'id tidak menggunakan kata hadasana atau sunnah min nabiyah atau sunnah dari Nabi, tetapi menyatakan dengan kata qola, artinya Nabi bersabda. Selain itu, dalam teks hadis ini terdapat 3 kata hadasana, artinya telah menceritakan kepada kami, yang di dalam tahammul wal ada ini menunjukkan adanya pertemuan antara guru dengan murid. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Abu Daud di tingkat rawi, yaitu generasi tabi'in. Ada nama Muhammad ibnu Juhadah, Yazid, Muhammad ibnu Ubadah, dan Abu Daud. Dalam rentang waktu antara 100 sampai 300-an tahun setelah wafat Nabi. Menariknya, jika kita perhatikan pada masa ini, bahwa para perawi hadis ini sering menggunakan lafaz hadasana, yang secara kebahasaan masih memiliki kesamaan makna dengan kata hadis, yaitu berasal dari hadasa, artinya peristiwa. Jadi, berangkat dari sini dapat kita duga bahwa penggunaan istilah hadis yang mengindikasikan makna hadis secara definitif sudah mulai populer masa ini.
Hal ini mengisyaratkan bahwa semua istilah ini pada masa Nabi belum teristilahkan secara baku, sebagaimana umumnya yang kita pahami sekarang, yaitu setiap perkataan, perbuatan, sifat, dan ketetapan Nabi. Makna hadis ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang baru, peristiwa, atau berita. Sedangkan makna kata sunnah berarti tradisi atau jalan. Dari sini kita dapat mengetahui perbedaan yang signifikan antara makna kata hadis dengan makna kata sunnah secara bahasa. Tetapi persoalannya adalah jika kita kaji dua makna tersebut secara istilah, maka dalam beberapa literasi klasik sulit ditemukan perbedaannya secara signifikan. Padahal dua kata ini berbeda kosakatanya. Tentu pasti ada titik bedanya. Sekarang mari kita cek dalam kitab ilmu hadis. Kitab ilmu hadis berjudul Al-Jawahir As-Sulaimaniyah Syarah Al-Manzumah Al-Baikuniyah karya Abil Hasan Mustafa bin Ismail As-Sulaimanil Ma'rabi. Penulis menyatakan bahwa wa ilmul hadis, adapun ilmu hadis, huwa ilmun biqawaidi yu'rafu biha aqwalun nabi, yaitu suatu ilmu kaedah tentang pengetahuan perkataan nabi, wa af'aluhu, perbuatan nabi, wa ahwaluhu, keadaan nabi, haza huwa sahih fi ta'rifihi, ini adalah definisi yang benar. Sekarang mari kita bandingkan dengan kitab Usulul Hadis karya Muhammad Al-Ajaj. Jika dilihat dari tampilan daftar isi menunjukkan bahwa pembahasan ini diawali bab pertama tentang sunnah dan segala sesuatunya, seperti pengertian, kedudukan sunnah, dan lain-lain. Kemudian bab kedua tentang seputar penulisan hadis, bab ketiga tentang pembahasan ilmu hadis. Berangkat dari tampilan bab-bab ini dapat kita jadikan sampel untuk menduga bahwa penulis tidak memuat uraian secara rinci terkait perbedaan antara makna kata hadis dengan sunnah, kecuali hanya memberikan definisi khusus tentang makna sunnah. Sekarang mari kita lihat bagaimana penulis ini menawarkan konsep makna sunnah. Makna sunnah secara bahasa adalah asiroh hasanah au kanat qabihah, yaitu jalan yang baik atau jalan yang jelek. Penulis merujuk hadis man sanna fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha, barang siapa yang dalam Islam menempuh jalan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala, termasuk pahala orang yang mengikutinya. Sebaliknya, waman sanna fil islami sunatan sayyi'atan, dan siapa saja dalam Islam menempuh jalan yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa, termasuk dosa bagi orang yang mengikutinya. Akhir pembahasannya, penulis menyatakan bahwa makna sunnah merujuk ke makna hadis. Wa sunnah bihazal makna muradif lil hadisin nabawi. Selanjutnya, makna sunnah dikelompokkan menurut ahli usul fikih, ahli hadis, dan akhirnya penulis ini sendiri memberikan penegasan bahwa sunnah dimaksudkan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sejarahnya. Jika kita bandingkan dua kitab ilmu hadis ini, maka kita tidak menemukan secara rinci apa sebenarnya perbedaan yang signifikan antara makna hadis dengan sunnah secara istilah. Bukankah dua istilah ini berbeda kosakatanya? Tentu pasti ada titik beda.
Dari sinilah terjadi kebuntuan. Salah seorang cendekiawan muslim bernama Fazlur Rahman menawarkan pendekatan sejarah dalam memahami teks dalam bukunya berjudul Islamic Methodology in History. Menurutnya, istilah sunnah lebih dahulu muncul dari hadis. Sunnah dipersepsikan sebagai bentuk ketauladanan Nabi yang diamalkan umat Islam dari generasi ke generasi. Praktek sunnah ini diverbalkan, yang selanjutnya dipersepsikan sebagai hadis. Rahman menyatakan, pemikiran yang berdasarkan kepada Nabi juga sebagai simbol merupakan kearifan umat Islam masa lalu. Dari sini dapat kita pahami bahwa perilaku beragama sahabat atau generasi awal Islam yang bersandarkan kepada Nabi juga bagian dari sunnah. Khobar berarti berita dan asar artinya bekas. As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi menegaskan bahwa wal khobar ma ja'a an ghairihi. Khobar adalah sesuatu yang bersumber selain dari Nabi. Yuqol asar al-hadis bimakna riwayatihi. Ada juga yang menyatakan bahwa asar hadis bermakna bersumber dari riwayatnya. Wa yusamma al-muhaddas, dan dapat juga disebut riwayat hadis. Atharian nasbah lil athar, berdasarkan jalur asarnya. Dari sini kita dapat membedakan secara istilah bahwa khobar adalah informasi tentang ketauladanan Nabi yang bersumber dari sahabat. Sedangkan asar adalah informasi tentang ketauladanan Nabi yang bersumber dari tabi'in. Contoh khobar dalam riwayat Bukhari. Sumber berita dalam hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yang merupakan sahabat Nabi, wafat pada tahun 23 Hijriah. Sedangkan contoh asar masih hadis riwayat Bukhari, bersumber catatan dari Al-Hasan Al-Basri yang merupakan generasi tabi'in, wafat 110 Hijriah. Akhirnya, berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dibedakan antara makna hadis, sunnah, khobar, dan asar. Hadis secara bahasa berarti sesuatu yang baru, peristiwa atau berita. Sunnah secara bahasa berarti jalan atau tradisi. Khobar berarti berita, dan asar berarti bekas. Sedangkan secara definisi, hadis segala sesuatu terkait dengan Nabi dalam bentuk verbal dan tertulis dalam kitab sumber hadis. Sunnah, praktek kenabian yang diamalkan umat Islam, atau praktek hadis yang tertulis dalam teks hadis. Khobar, segala informasi terkait ketauladanan Nabi, sumber informasinya berasal dari sahabat. Sedangkan asar, segala informasi terkait ketauladanan Nabi, sumber informasinya berasal dari tabi'in. Semuanya ini berorientasi kepada satu titik figur ketauladanan, rekam jejak kehidupan Nabi, baik dari perkataan, perbuatan, sikap, sifat, dan ketetapannya. Semua istilah tersebut baru teristilahkan secara sistematis terjadi dalam rentan waktu yang panjang, sekitar 900-an tahun pasca wafat Nabi. Meskipun terdapat kosakata hadis dan sunnah dalam teks Al-Quran dan hadis, tetapi maknanya sesuai literasi perspektif Arab masa itu, tidak dalam konteks terdefinisikan dalam konteks masa kini.